Sahabat Jose, kembali lagi pada channel ini tanggal 25 September 2023. Pada pagi hari ini saya mereview market pada jam 8.01 di mana market belum buka. Ini saya menjabarkan ini posisi IDX sekarang di 7016. Tetapi ingat ini masih titik konsolidasi, jadi saya kurang suka. Masih bingung antara mau naik bener atau tidak. Pada pagi hari ini saya akan membahas saham yang bernama Semen Indonesia atau SMGL, di mana posisi kemarin ditutup di 6.850 dan kemarin pas 3 bulan yang lalu saya ada rekomendasikan ini perusahaan dan memang sudah sesuai ekspektasi saya di 6.850, itu sudah sesuai ekspektasi. Tetapi yang saya kecewa pada Semen Indonesia, nanti saya jelaskan di depan. Jadi kelihatan memang Semen Indonesia ini masih belum ada kategori dia kenaikan, kecuali memang ada perubahan di penjualannya dengan income-nya. Oke, kita langsung aja ke analisa fundamentalnya, tidak usah berbasa-basi lagi. Langsung ini secara fundamental, ini yang saya sampaikan kemarin, kenapa di awal tahun saya sekitar di bulan pertengahan tahun saya perkirakan ini naik karena ya saya lihat ada perubahan dari net income-nya. Ternyata net income-nya kembali turun pada kuartal 3 ini. Apa istilahnya memasuki kuartal 3 nih. Jadi saya sedikit kurang suka, sehingga ini bisa sahabat Jose lihat sendiri di income statement itu dari 2018 sampai 2023 konsisten mengalami penurunan net income dan net profit margin. Nah, walaupun revenue naik turun, tetapi revenue masih istilahnya masih belum pulih bener ya. Nah, sama juga dari segi debt equity ratio memang meningkat dari 2018 ke 2018 sampai 2019 memang meningkat tinggi, sampai meningkat 3 kali lipat, 3 kali atau ada 2 kali lipat, 50%, mungkin menjadi 140%. Berarti ya sekitar naik 2 kali lipat lebih dikit ya. Nah itu. Nah, sekarang hutangnya dari sekarang 2019 sampai sekarang memang menunjukkan tren penurunan ya. Sahabat Jose, equity-nya juga pelan-pelan menambah. Jadi untuk dari segi hutangnya rasio hutangnya memang menurun kembali ke 72% di tahun ini, tetapi tetap secara 5 tahunan dia apa istilahnya, dari segi secara 5 tahunan DER-nya tetap naik dari 50 menjadi 72%-an. Oke, cash flow-nya bisa dilihat. Cash flow perusahaan dari segi operating tahun ini menurun cash flow-nya. Yang investingnya itu tidak ada pergerakan, financingnya ternyata masih minus, jadi totalis semuanya minus. Nah, memang kelihatan dari 2018 earningnya sampai 2022 naik ya, kita setuju melihat ini. Tetapi kita melihat dari 2020 sampai 2023 nanti di case statistik itu cenderung menurun. Nah, kita lihat di sini case statistik itu, sahabat Jose bisa lihat kenapa saya bilang saya juga kurang suka, karena
keluar sudah data kuartal 2 Juninya itu kembali jeleknya cukup juga yang bikin saya goyah bahwa ini angka 257 ini tidak mungkin banyak goyang lagi, tetapi kita tidak tahu nanti ke depan. Tetapi kita bisa sementara memprediksi bahwa melihat dari statistik update per Juni ini, Saman Gresik untuk menaikkan ke resisten selanjutnya tuh kayaknya masih kurang ya gitu. Jadi walaupun target saya sudah tercapai di 68,5 sampai 7.000 ini sudah tercapai sesuai plan saya 3 bulan yang lalu itu, tetapi kita lihat dari plan apa isinya berita yang sudah keluar ini, saya kecil hati. Jadi merubah rekomendasi saya menjadi sideways ataupun buy on weakness saja. Jadi kita lihat ini NHVS nya 6.856, berarti sekarang harganya sama 1:1. PBV nya 6196 atau naik apa istilahnya, bukan naik, di rasio 1,11 kali. Nah, di mana sahabat Josi bisa lihat pernya itu sudah 26,69 kali. Jadi bisa saya simpulkan bahwa Saman Gresik sudah mengalami premium price. Jadi memang ini sudah waktunya harusnya dia mengalami penurunan itu. Dari segi profitability ini yang saya juga kurang jadi suka, karena setelah laporan terakhir NPM-nya jadi hanya 5,09%, ROA 4, ROE-nya 4,14%, ROA-nya 2,18%, di mana ini tidak memenuhi estimasi kita itu yang biasanya 10%. DAR-nya masih wajar, masih 79%, jadi 0,79 kali, jadi masih sehat. Cash rasionya sedikit berbahaya, sudah 31,05%. Ini bahasanya cashnya sudah kurang bagus. Quick rasionya juga kurang bagus, di bawah 100%, hanya 73,90%. Nah, current rasionya masih wajar di 115%. Jadi bisa kita ambil kesimpulan itu. Nah, satu lagi profil shareholder composition ini kurang menarik juga, di mana pemerintah hanya 51,20%. Ini sudah pas-pasan benar. Publiknya sudah 48,80%, di mana komposisi seperti ini saya sih ya masih bisa negara jadi pengendali. Tetapi ingat lagi-lagi, pemerintah tidak bisa sembarangan lagi mau buat kebijakan seperti rek isu atau mungkin istilahnya pelepasan saham lagi. Kalau tidak, ini kemungkinan besar berbahaya, bisa jadi sorotan untuk bisa asing mulai koleksi dan menjadi pengendali kalau memang sampai seperti ini. Jadi pengendali ini memang wajibnya sih kalau bisa dijaga di atas 60%, jangan 51. Walaupun tetap 51 ini tetap memang kita pengendalinya, tetapi sudah harus diwanti-wanti bahwa nanti bisa-bisa terlepaskan ke asing. Kita jangan sampai perusahaan negara bisa jadi diambil oleh asing.
karena ya saya bukan apa ya, ini memang zaman eh, era yang ini aku sih nggak bisa banyak ngomong karena ya demokrasi tapi tidak tidak demokrasi. Jadi saya merasakan seperti itu jadi kita harus menjaga ngomongan biar ya biarlah selesai dulu era mereka, baru kalau sudah selesai era mereka baru kita belak-belakan bisa berbicara. Saya ingin sih pemimpin yang benar-benar bisa demokrasi, yang bisa kita lugas menyampaikan pendapat, opini atau saran itu tidak sampai istilahnya kata orang bilang itu dipermasalahkan. Karena ya saya lihat pemerintah yang beberapa tahun ini memang sedikit tidak bisa dikritik dan tidak bisa ini jadi istilahnya hilang demokrasi. Awalnya ngomong soal demokrasi tetapi jadi hilang. Oke, lanjut, gak usah di ngomong soal ini karena memang kita bisa lihat sendiri eh, komposisi pemegang saham pemerintah RI untuk perusahaan-perusahaan BUMN sekarang sudah makin menipis, dan terbukti juga banyak konstruksi, memang pembangunan banyak tetapi kita lihat hutang-hutang mereka sudah tidak wajar semua. Sekarang kita tidak usah bahas itu lagi, kita bahas sebenarnya aja. Jadi intinya kita ambil kesimpulan aja di analisa fundamental di SMGR. Menurut shareholder composition ini nilainya C plus atau bisa dikatakan juga bisa B min lah, atau yang bukan B itu B sudah mau masuk ke C, jadi C apa C plus lah. Terus dari segi finansial ini memang net NPM kurang. Dia juga ada istilah yang membaik tetapi saya kurang suka tetap, karena kenapa hutang lagi-lagi naik di zaman pemerintahan ini, yang saya bilang ini saya kurang suka. Jadi uh, ini yang bisa membebankan perusahaan yang dulunya hutangnya sedikit. Memang ini masih kategori sedikit, 72% ini masih kategori sedikit, tetapi ya biasanya sih semen Jersey ini, semen Indonesia ini, SMGR ini rasionya di bawah 50, ini sekarang masih di atas 50. Jadi saya kurang suka di situ. Jadi nilainya yang ini komposisinya juga saya prihatin, nilainya C+. Jadi profiling C+, finansial C+, case statistik juga C+, di mana dari profitability, dari liquidity, dari valuation, semuanya menunjukkan bahwa ini harga sudah price in. Kalau dari valuation sudah price in semua, tapi dari profitability not good, liquidity memang masih bagus di debt equity ratio-nya, tetapi di cash ratio dan quick ratio-nya saya kurang suka. Valuasi tadi sudah bilang ini sudah price in. Dari earning juga saya kurang suka, jadi C plus. Jadi semua analisa fundamental untuk semen Jersey ini atau semen Indonesia ini C plus. Jadi saya benar-benar tidak malahan jika saya masih ada barang yang kemarin itu walaupun sudah price in saya sudah jual. Ya jika saya sampai sekarang masih ada pegang, saya mending saya jual dulu karena melihat dari seperti ini. Walaupun perusahaan konstruksi sahamnya lagi naik semua, kalau saya lihat itu bullshit semua. Itu gimana ya, saya bilang bullshit semua. Lihat aja nih, ini yang PT-PP aja yang paling bagus ini tuh, lihat ya, komposisi hutangnya sudah mengerikan kali. Itu ini 288 masih mending ya ketimbang yang komposisi hutang yang lainnya. Lihat tuh,
tuh 384% atau 56 triliun. Nah itu pun sudah minus itu sudah minus dia 2023 minus lagi Wika, keluar beritanya sudah. Nah, tuh 44 triliun. Nah, Adi tuh 30 triliun 459%. Itu sama apa lagi, Jasa Marga yang Persero yang bergerak di bidang itu. Nah, 50%-an. Apa itu 52 triliun atau 208%. Nah, ini yang padahal Jasa Marga zaman dulu 2018 ke bawah, itu pas masih zaman Pak SBY apa tuh, itu masih good sekali. Itu PTPP juga masih good sekali. Itu cuma zaman ini aku nggak bisa bilang lagi. Apalagi ini waskita nih, ini yang salah satu yang paling gila, 900%, 93 triliun. Sekarang kita logika aja ya. Ini kalau utang rasio 93 uangnya aja 93,3 T ya. Itu. Kita anggap aja ya. Mau dia dapat kontrak 12 T, 24 T, mau dapat 50 T pun, sampai kapan ini utang bisa rasionya wajar? Logikanya aja. Itu. Modal lihat di bawah ini. Jadi yang dikata oleh pemerintah, ayo kita ini, sudahlah, itu bullshit. Saya sekarang sudah kurang suka bermain perusahaan-perusahaan Persero. Sekarang kita lihat Semen Gresik. Tetapi saya tetap ada rekomendasi. Dari sekian banyak itu ya memang konstruksi yang masih paling wajar itu PTPP. Jadi saya tahu pasti sahabat Josi ada yang main konstruksi juga, makanya saya rekomendasikan satu aja, PTPP, yang rasio yang apa-apanya paling wajar dan paling sangat make sense itu, ketimbang yang lain itu mau proyek segede apapun. Sama juga ini Semen Gresik ini juga, ini masih make sense, makanya saya masih rekomendasiin walaupun statusnya sekarang sudah C+. Jadi itu aja dari segi analisa fundamental ya. Untuk Persero, Semen Gresik atau Semen Indonesia ini, SMGR ini masih make sense lah itu untuk dikoleksi. Nah itu. Oke, kita lanjut secara teknikal. Oke, kembali lagi pada channel kita. Ini Semen Gresik, Semen Indonesia. Kita lihat chart 1 tahun, dimana komposisinya seperti ini. Jelas komposisi seperti ini. Kirinya sudah bertemu dengan yang sekarang terjadi. Ini bisa dikategorikan sideways. Kiri dan kanannya hampir bertemu. Jadi nolnya di paling bawah, satunya paling atas. Oke. Sorry. Oke. Jadi ini sahabat Josi bisa lihat sendiri. Jadi komposisinya yang 1 tahun seperti ini, dimana kemarin di bulan Juli, bulan September memang harga sudah price in di angka 6975 sampai 7300. Itu sudah price in. Jadi sekarang harga 68,5. Menurut Fibonacci ini Semen Gresik masih bisa mengarah ke
ke 7.500, di mana posisi 7.500 ini secara Fibonacci bisa kelihatan eh, kalau memang dia break dari 73 lagi. Jadi secara Elliott Wave itu masuk ke wave 4 to 5, yang artinya jika wave 4 nya downtrend, berarti wave 4 dan wave 5 nya itu menjadi naik atau reversal, dimana memang terbukti tiga posisi dari satu bulan ke belakang itu memang naik, sudah mantol dari 66 menjadi 7.000 ya. Itu kalau saya sih kemarin belinya pas di 63 itu. Jadi ya memang sudah press in, dan memang tidak bisa kita pungkiri ini sudah uh, memang sesuai Elliott Wave naik. Tetapi yang saya takutkan karena data sudah keluar, Juninya memang jelek, saya takutnya balik ke 6675, bahkan bisa kembali ke 63 6.300. Tetapi secara Elliott Wave memang masih sulit dipatahkan, karena Elliott Wave menunjukkan bahwa ini pola uh, limanya memang masih mau mengejar ke arah 7.300 sampai 7.500. Jadi saya tidak bisa bilang banyak itu, karena secara data memang seperti itu. Tapi kalau secara fundamental tadi itu bahwa harusnya sih turun. Oke, kita lihat secara 5 tahun untuk mastiin apa benar titik 51 1 titik 618 itu apakah memang benar-benar tren yang ini dia, atau kita masih menduga-duga. Jadi memang seperti ini, sahabat Jose bisa lihat ini 5 tahunnya aja catnya. Nah, memang seperti itu nih. Lihat, ini hebatnya Fibonacci ya sahabat Jose. Garis ini ketemu nih, lihat tuh. Walaupun kita tidak tarik 1.168 nya di sini, 168 nya saya ketemu di sini, ketemu juga di sini. Nah, itulah hebatnya Fibonacci. Kita bisa pakai ini untuk tahu titik paling atasnya atau titik paling bawahnya atau titik pantauannya di mana. Nah, kalau lihat dari chart seperti ini 5 tahun, berarti memang benar 6975, sahabat Jose bisa lihat itu nih. Nah, 6975 ini memang kemarin memang titik yang kepalanya jetuk, dan di 73 itu juga bisa dilihat secara weekly ya. Itu kalau secara daily tadi tidak kelihatan, secara weekly lebih kelihatan. Nah, sekarang kita lihat lagi secara Fibonacci-nya. Tadi kan secara weekly-nya ini. Nah, kita coba lihat retracement-nya lagi. Kalau seperti ini, kalau dibilang downtrend, tidak juga. Ini masih sideways lagi sahabat Jose. Nah, tetapi benar nolnya di sini. Nah, sesuai di ini tadi 57 tadi. Nah, tuh. Oke, sekarang kita tinggal cari satunya di sini sahabat Jose. Nah, 13.925. Ah, ini. Jadi kita bisa lihat apakah betul kalau kita tarik garisnya sampai ke ini. Bentar. Oke. Kita coba besarin pakai 1 tahun lagi. Kita gedein. Apakah benar? Memang benar. Fibonacci-nya memang kalau yang secara short secara long memang indikasinya memang bisa ke arah sana.
itu resisten kuatnya, karena garis apa eh, bukan crossing, bahasanya tuh kesetaraan angkanya tuh mendekati, atau kalau memang sampai mendekati benar itu berarti namanya double apa istilahnya resisten kuat. Nah, kalau yang seperti ini juga bisa dikategorikan resisten kuat, dan resisten kuat selanjutnya di 9875. Jadi kalau memang 7,5 atau 78 ini jebol, maka 9850 bisa terjadi. Jadi kita ambil kesimpulan, rekomendasi secara fundamental itu ratingnya C+. Nah, rekomendasi secara analisa teknikal, nah kita bisa lihat best buy-nya ada di memang angka 6300, tetapi spekulasi buy di 6675, di mana target harga secara Elliott Wave masih dia mau mencoba ke eh, Fibonacci 0.786 atau di 7725 atau 76, itu secara long term-nya. Jika memang itu kuat di sana dan ngebreak lagi, maka resistance selanjutnya ada di 9850 9875, yang dimana poin Fibonacci-nya di 1.618. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Posisi eh, charting dan fundamentalnya. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton channel saya. Itu jangan membosan dengan menonton channel saya ini, karena ya channel saya berharap bisa bermanfaat bagi sahabat Jose, di mana channel ini memang khusus membahas seluruh emiten yang ada di Indonesia, yang dimana banyak kan saya mau rekomendasi soal blue chip. Jadi memang tidak ada yang namanya saya mau yang gorengan. Bukan tidak mesti saya tidak atau tidak bakal mereview saham gorengan, tidak, saya juga bisa mereview saham gorengan tersebut. Jadi kita bisa lihat sendiri saham semen Gresik, sekali lagi fundamentalnya J plus, best buy di angka di 6300, spekulasi buy di 6675, target price pertama di 7500 sampai 7800, target resisten keduanya di 9800. Oke, itu aja. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Ingat, semua rekomendasi saya bersifat disclaimer. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Jadi karena semua rekomendasi ini tidak serta-merta 100% betul, tetapi setidaknya ini bisa menjadi bahan opini atau bahan pendapat sahabat Jose dalam menentukan mau beli saham apa, atau istilahnya pengen tahu saham ini bagus atau tidak, itu sebelum berinvestasi. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Salam cuan, salam sahabat Jose. Please subscribe my channel supaya channel saya selalu bertumbuh dan sahabat Jose bisa menikmati update-update emiten saham yang saya keluarkan tiap harinya. Dan di tiap harinya juga ya saya berharap channel ini selalu bertumbuh. Itu jika sampai subscriber saya 1000, saya tetap berjanji saya akan memberikan ilmu baru lagi berupa trading memakai sistem charter trading. Jadi sebelum subscriber saya 1000 subscriber, saya tetap mengajarkan sampai sahabat Jose ngerti bagaimana Elliott Wave, bagaimana Fibonacci. Jadi kita pakai dua konsep itu aja, menggabungkan Fibonacci dan menggabungkan Elliott Wave, supaya ketemu di mana posisi yang istilahnya apa, triknya tuh di situ. Itu titik pantaunya. Jika sudah sampai ke titik ini,
nanti kalau memang digabungkan dengan ilmu tata trading, semoga aja semakin rasio analisa kalian semakin bagus. Oke, itu aja, saya ucapkan terima kasih. Ingat, jangan lupa tolong di subscribe dan bagikan ke teman-teman. Itu janji saya, pasti saya akan lakukan. Jika subscriber saya sudah 1000, saya akan mengajarkan ilmu tata trading yang saya bilang. Yang mau ngomong itu semua ilmu, sebenarnya apa, bukan saya, semua manusia itu tidak ada yang bodoh, cuma satu kata, malas. Itu karena jika memang dia mau belajar atau mau melakukan sesuatu yang di bidang barunya, itu sebenarnya semua manusia bisa, cuma tinggal keinginan dan kemauan dan istilahnya tekadnya. Karena memang terbukti bahwa ilmu tata trading yang saya nanti ajarkan itu saya uh, dapat juga ilmu itu apa dari saya membeli bukunya langsung di istilahnya sama yang memang sama profesor yang pernah membuat buku tersebut, yang memang dia menyuruh 50 orang dari berbagai bidang jenis, ada ngomong dari office boy, dari ya ibu rumah tangga atau apapun itu, oleh profesor itu diajarkan dan istilahnya profesor itu hanya sebut tolong konsisten mengikuti rule dan disiplin. Akhirnya dari 50 juga itu dimodalkan sekitar $10.000 per satu orang. Nah, dari 10.000 orang itu, dari 50 orang itu yang dapat modal 10.000 tuh, sahabat Josi mau tahu berapa yang loss? Nothing, alias dari 10.000 tuh mereka semuanya menghasilkan laba beraneka ragam, tetapi dari semua 50 itu tidak ada yang modalnya di bawah 10.000. Jadi modal yang dia dapat dari profesor tersebut itu modalnya naik, bahkan ada yang berkali-kali lipat. Jadi itu yang saya tekankan, jika kita belajar ilmu harus konsisten. Nah, kenapa saya juga mengajarkan sahabat Jose melalui channel ini? Ya, saya tidak mau banyak-banyak ilmu, saya juga tidak mau banyak-banyak istilahnya kata orang bilang, uh, harus inilah, harus pakai inilah, harus pakai itulah, pakai ini. Tidak usah, simpel-simpel aja. Analisa yang saya tekankan cuma cukup dari 2 aplikasi itu rasio rating kesuksesannya juga sangat bagus itu jika kita terapkan itu. Oke, saya ucapkan sekian, terima kasih sekali lagi. Maaf jadi ngelandung lindur, jadi tolong please subscribe my channel itu. Thank you very much.